Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus. Tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin napas tadi guru Iya, ketika mulai masuk alam bawah sadar, iya. saya merasa tuh ringan sekali guru, ringan. Badannya ringan gitu ya. Terus semutnya di sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan. Satu apa banyak Gus? Ada tiga kan. Tiga. Oke. Iya. Geriam-geriam gitu. Setelah itu saya melihat, ya saya keluar itu guru melihat ya, melihat jasad saya lagi duduk meditasi, sayanya naik ke atas, Iya. naik ke atas apa pelan-pelan, biasa cepat pelan-pelan kayak balon aja gitu. Oh iya, oh ya kayak balon ini ya naik ya. Sambil menikmati. Mm-mm. Terus sampai di ketinggian di sana, saya pertama masuk itu di atas tuh di awan, tapi warnanya itu jingga awan itu. Oh awannya berwarna jingga, iya. Jingga di situ sempat berhenti sebentar, mati atau melihat ke sekeliling. Setelah itu atau tiba-tiba naik lagi pelan, seperti balon naik tadi ya. Berarti itu dirasakan, maksudnya ini banget ya, maksudnya dirasakan nyaman gitu ya. Nikmatnya itu terasa ya Gus ya, ketika diangkat naik gitu. Oke, terus? Ya ringan gitu. Iya. Terus naik lagi, ketemu lagi di dimensi yang dimana di situ, kalau nggak salah di ketinggian juga itu ada sebuah itu guru, ada hutan. Itu hutan tapi pohonnya bagus-bagus kayak bonsai tapi besar itu. Oh iya. Terus di sekelilingnya itu di bukan sekelilingnya, di bawahnya itu ada kolam yang jernih. Saya singgah di situ. Jadi pohonnya tuh Gus ya gini besar gitu tapi pendek gitu ya. Jadi kelihatannya indah gitu ya. Okay. Banyak hutan, iya hutan, banyak bentuk, gitu ya. bentuk hutan. Ada sebuah kolam di situ, jernih sekali. Dan saya sempat minum sih, tapi nggak ada bayangannya. Saya biasanya kan ada bayangan gitu. Oh di dalamnya? Iya di dalam air itu, kalau kita itu ada bayangan gitu nggak ada guru. Iya. Ya, itu juga kalau diurai itu rahasia, ya maksudnya rahasianya dalam itu ketika tidak ada bayangannya tuh. Oke, terus di situ saya sempat bertemu dengan Gus Dur, ada Gus Dur dan Abdurrahman Wahid, dan ada guru rohani Buya Sakun, ada Gus Dur, ada Buya. Oke, terus ada sebuah dialog di situ. Jadi yang maksudnya Gus Dur sama Buya tuh Gus di sebelah mananya kolam itu yang kamu nggak ada bayangannya itu? Saya jalan-jalan lagi. Oh udah jalan lagi. Ya setelah jalan lagi baru ketemu beliau gitu. Posisinya di itu seperti apa? Di hutan itu. Di hutan itu. Ya lagi duduk. Ya yang di hutan itu ya. Terus? Isi percakapannya seperti ini guru. Iya. Ya pertamanya sih kayak mendengar suara ada orang berbicara gitu. Iya kayak dari kejauhan ada suara apa gitu kan, kayak ada yang ngobrol gitu ya Gus ya. Saya telusuri, saya cari. Akhirnya bertemu dengan beliau. Ada Buya dan ada Gus Dur dan satu lagi, 3 orang, nggak tahu siapa guru. Ya itu Gus, kalau kita di dunianya ya persahabatan kitanya di persahabatan ruhani, artinya sewaktu beliau orang-orang soleh ini masih berjasad ya,
akan tetapi di dalam hatinya hanya ada Allah saja, ya, maka persahabatan ini berlanjut abadi ya gitu. abadi gitu. Jadi berlakunya abadi, Abadi. gitu. Jadi fana itu jasad, sementara ruh abadi. Nah, ketika di sini kita bersahabat secara ruhani, sahabat-sahabat yang benar-benar di dalam hatinya ada Allah saja, dan perilakunya juga mencerminkan bahwa, ya, beliau, ya, para kekasih-kekasihnya banyak bermanfaat gitu kan, dilihat dari kesabarannya. Nah, jadi persahabatan itu abadi gitu. Oke. Beliau sedang tidak tahu memperbincangkan apa di situ. Saya cuma mendengar sekilas tentang Nusantara, guru, bahwasanya Nusantara sudah bangkit. Ada temanya tentang Nusantara ya, Gus ya. Semuanya ada 7 pintu, Ya. tinggal 2 pintu yang belum terbuka. Itu yang saya dengar. Semuanya ada 7 pintu dan 2 pintu yang belum terbuka. Dua lagi. Yang 5 udah. Berarti yang 5 udah. Oke. Ya nggak apa-apa, itu untuk informasi juga. Udah tahu, setelah itu saya naik lagi, guru. Iya. Dan melewati dimensi atau alam-alam yang lain. Iya. Di terakhirnya, di penghujungnya itu ketika waktu mau habis, saya di situ bertemu dengan suatu tempat alamnya di situ, di atas puncak yang dimana di puncak itu ada sebuah gubuk, dan di gubuk itu ada beliau yang semesta sabda panutan. Oke. Dan saya di situ ada komunikasi berdua dengan beliau, dan tentunya nasihat-nasihat beliau memberikan nasihat kepada saya. Jadi Gus, waktu Buya, Gus Dur, terus ada temannya satu lagi. Iya. Cuman kamu nggak kenal gitu. Nggak tahu, nggak. Ya, umpamanya artinya apa beliau itu tokoh ya dulunya apa seperti sekerasnya Nurholis Majid gitu ya? Bukan. Bukan ya. Oke. Terus kata beliau yang semesta sabda panutan bagaimana memberi nasihatnya? Ya, di sebuah gubuk itu yang kondisi gubuk itu sangat nyaman, sejuk. Iya, sesejuk hatimu gitu. Oke. Tapi saya gersang dulu. Lanjut. Di sekelilingnya itu ya sama hutan tumbuhan yang indah. Ada air terjunnya, kondisi tempatnya dulu. Situasi di sini dulu yang saya lihat itu. Nasihat beliau begini, guru. Iya. Kurang lebihnya, hidup itu ketika kamu bisa memberi kehidupan. Urip iku nguripi. Hidup itu ketika kamu bisa memberi kehidupan bagi yang hidup. Iya. Ibarat sebiji buah, Iya, satu biji gitu. Biji buah yang perlahan tumbuh. Iya. Dengan munculnya tunas muda. Iya. Perlahan tumbuh dengan munculnya tunas muda, yang kemudian tunas itu membesar dan menjadi sebuah pohon. Dari pohon itu muncullah bunga-bunga, yang mana bunga-bunga itu yang bakal menjadi buah. Ketika masih muda menuju buah yang tua dan matang, di situ ada yang bisa bertahan hingga menjadi matang, dan ada yang tidak bertahan, yang membusuk di tengah perjalanan dan jatuh. Iya. Tentunya hanya buah matang yang rasanya manis yang dapat dikonsumsi. Nikmatilah hidupmu. Nikmatilah hidupmu.
satu kali lagi Gus, satu kali lagi Gus, dibaca satu kali lagi. Nasihat beliau. Iya. Hidup itu ketika kamu bisa memberi kehidupan Iya. bagi yang hidup. Mm-mm. Ibarat sebuah biji yang perlahan tumbuh dengan munculnya tunas-tunas muda, yang kemudian tunas itu membesar menjadi sebuah pohon. Hmm. Dari pohon itu muncullah bunga-bunga yang bakal menjadi buah. Hmm. Ketika masih muda menuju buah yang tua dan matang, di situ ada yang bisa bertahan dan ada juga yang membusuk dan jatuh di tengah perjalanannya. Iya. Tentunya hanya buah yang matang dan manis yang dapat dikonsumsi. Oke. Matilah hidupnya. Kita ujung aja dulu ya, ujung aja dulu, kalimat ujung itu penghujung tuh. Kita urai seperti ini ya, untuk mereka ya, mangga yang sudah matang saja, sudah mangga yang matang, itu kalau diurai seperti apa maksudnya? Mangga matang ini Kang Wardi, maksudnya ya, mangga matang tuh begini. Umpama saya di sini di Gus duduk, ada 100 orang santri saya hadir di sini. Umpama karena saya ini sudah matang ya, maka dari 100 yang datang ini saya sudah siapkan Gus, mangganya sudah saya kupas ya, sudah saya kupas mangganya nih, sudah tinggal dimakan saja. Sudah dipotong rapi. Iya, jadi satu orang di depannya satu mangga, satu orang di depannya satu mangga, satu orang di depannya satu mangga, sampai 100 orang, berarti 100 mangga yang ada di depannya. Iya. Iya kan? Iya. Artinya mangga itu tuh ya, artinya begini, ketika orangnya sudah matang, maka beliau akan menyuguhkan kalimat-kalimatnya nih Gus, maksudnya nasihat-nasihatnya itu yang masuk ke dalam kolbunya gitu. Iya. Ya artinya kalimat-kalimatnya tuh simple, mudah dicerna ya, mudah dicerna dan mudah diimplementasikan gitu. Artinya orang yang matang tuh Gus ya, ngomong ke 100 orang ini nggak usah panjang-panjang sampai 2 jam 3 jam ya, 10 menit saja orang yang sudah matang pemikirannya ini akan menyuguhkan ya konsumsi yang sangat luar biasa untuk yang mendengarnya ya. Kalimat umum saja begini, kalimat umum saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ya. Umpama kamu setiap hari baca syahadat ya, coba syahadat itu seperti apa gitu kan ya, ini mah contoh, artinya orang yang sudah matang nih, contoh. Jadi ketika kamu membaca syahadat ya, kamu harus meyakini bahwa gerak hati kamu itu dilihat oleh Allah, karena syahadat itu disaksikan. Satu kalimat saja mereka meyakini bahwa hatinya selalu dilihat oleh Allah ya, dilihat oleh Rasulullah ya. Rasulullah ini figur pembawa cahaya, maksudnya idola gitu, idola ya. Untuk mereka berperilaku, idolanya adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulullah itu selalu menyaksikan gerak hati kamu ya. Jadi hatimu selalu dilihat oleh Allah dan Rasulullah.
ayahmu juga melihat gerak hatimu, ibumu yang sudah meninggal juga melihat gerak hatimu. Nah, artinya begini, Gus, di matang itu, Gus ya, orang yang sudah matang itu, yang disuguhkan itu pasti pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ketika disadari, dia nangis yang mendengarnya ini. Dan setelah nangis, dia cepat berbenah. Ada pembenahan. Dendam, amarah, kebencian ternyata harus kita singkirkan dari hati kita. Kita masukkan kesabaran, cinta kasih, ketulusan, ya kan, kebermanfaatan. Ya, matang tuh. Adapun tadi ya buah-buah yang gugur, yaitu tinggal sebaliknya saja. Jadi yang diucapkan itu bukan kesejukan, makin membela kelompoknya, menyalahkan orang lain. Ya kan? Ya memang padahal kalimat itu kalau dari benih, ya, dari tumbuh, biji. iya dari biji, tumbuh menjadi tunas sampai berkembang, berbunga dan menyuguhkan buah, ya itu proses panjang. Karena kehadiran kita di bumi ini sebenarnya itu untuk mengubah gelap menjadi cahaya, sadar atau tidak. Karena kita tuh makhluk cahaya. Kita datang dari cahaya yang besar, sumbernya cahaya, datang, ya, turun ke sini untuk menjadi tamu Tuhan di sini. Nah, itu maksudnya orang yang sudah matang tuh seperti itu tuh, Gus. Jadi seperti buah tadi yang 100 tuh, mereka tinggal menikmati, Gus, gitu. Nggak usah dia harus nanam dulu, nunggu berbuah, nggak usah. Nah, orang-orang yang sudah matang tuh harusnya seperti itu, Gus. Tidak ada pertengkaran dan tidak ada perpecahan dari lisannya, gitu. Orang hebat, ya, dari agama manapun, orang hebat dari agama apa saja, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, orang yang hebat dari satu agama apapun adalah orang yang nasihatnya diterima secara universal, gitu. Oke. Untuk yang kedua, Kang Wardi, silahkan, Kang Wardi. Tadi dari dzikir nafas ada apa saja? Silahkan diurai dari awal sampai akhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi selesai zikir napas dulu. Iya. Suasananya tadi hening banget ya, dari Hening pertama banget. masuk aja sudah kayak los gitu, Gus ya. Betul. Kayak langsung rep gitu, kayak langsung. Betul, Guru. Ya gak tahu lah. Ya, tapi seperti itu yang dirasakan mungkin ya, semua Betul. merasakan ya. Oke, lanjut. Setelah masuk ke alam bawah sadar, Guru, Iya. itu saya diketemukan dengan sosok yang berbaju serba putih. Iya. Dia berkumis dan berjanggut putih. Kalau ke ruh orang soleh tuh beliau. Beliau. Ya, beliau itu, Guru. Dan rambutnya panjang tapi diikat, Guru. Iya. Diikat, seperti kayak gelem kayak gitu. Dan beliau itu duduk di kursi. Begitu saya datang, di belakang kursinya itu seperti pohon, daun pohon kelapa tapi bisa mengembang. Oh, di belakangnya ya. Oh Betul. iya. Begitu Iya. saya hadir di Iya, situ, iya. kursi itu belakangnya mengembang, tapi dari daun. Iya, iya. Dari daun seperti pohon Oh, kelapa. itu filosofisnya dalam banget itu. Oke. Akhirnya saya di situ mengucapkan salam sama beliau, Guru. Beliau jawab dan saya bertanya ke beliau, nanyakan nama. Beliau jawab
bahwa beliau itu namanya Sri Begawan Yada Mukti, Guru. Sri Begawan Yada Mukti. Oke. Beliau bercerita bahwa di masa hidup di dunianya dulu, Beliau waktu Ya. dibungkus jasad masih ya. dibungkus jasad Oke. itu, beliau kediamannya pernah disinggahi Prabu Siliwangi, Prabu Ya. Niskala Wastu Niskala Kencana. Wastu Kencana. Ya, Oke. pernah Kediaman singgah beliaunya di- pernah disinggahi ya. disinggahi, Oke. gitu. Nah, terus beliau juga berbincang, memberikan nasihat kepada saya, Guru. Iya. Nasihatnya seperti ini kalimatnya: Hmm. jika manusia mengikuti ritme keselarasan dengan semesta, Iya. itulah jalan menuju Tuhan. Iya. Dan setelah mengucapkan seperti itu, saya beranikan diri untuk bertanya kembali, sekarang beliau itu tinggalnya di mana? Oke. Iya. Yang sudah tidak berjasa Iya. lagi itu, Guru. Iya. 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 Nah, beliau menjawab ada di alam maya pada. Alam maya pada. Oke. Alamnya alam maya pada ya. Iya. Setelah itu selesai dengan dialog dengan beliau, Hmm. saya jalan lagi, Guru. Iya. Jalan lagi menemukan Diurai ini aja dulu sebentar untuk iya. keselarasan itu aja, keselarasan dengan alam semesta tuh. kalimatnya begini. Iya. Jika manusia mengikuti ritme keselarasan dengan semesta, itulah jalan menuju Tuhan. Iya. Nah, itu aja dulu, itu bagus banget, kita urai simpel aja. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti ritme atau irama alam semesta ini? Ya kan? Kalimatnya begitu, Gus ya. Begini, tanpa kita sadari, nih, yang masuk ke dalam jasad kita tuh, air masuk nggak? Masuk. Udara ada nggak di dalam? Ada. Nasi masuk nggak? Masuk. Dari udara, dari air yang masuk, air itu kan selalu memberikan kesejukan. Dimanapun air ini lewat, tempat yang dilaluinya adalah kesuburan, Iya. subur dari gersang, gitu kan. Nah, maksudnya kalimat itu ya, kita selaras aja dulu, kita bagaimana kita meniru air yang menyejukkan, bagaimana kita meniru udara yang hanya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Ya, artinya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, ketika dimasukkan ke alam semesta, ketika kamu memberikan kebaikan apapun, tidak harus dilihat orang banyak, cukup Allah saja yang menjadi saksi, gitu. Nah, artinya ritme alam semesta itu seperti itu. Jadi filosofi Filosofisnya dipakai tuh, gitu. iya. Seperti kita melihat pohon mangga, ya. Ketika melihat pohon mangga ini, iya, mangga ini Gus, kalau dari dari biji ke tunas ya, sampai berbunga dan berbuah, sebelum berbuahnya matang itu nggak bakalan ada orang yang datang. Iya. Iya kan? Diacuhkan, Guru. Iya, diacuhkan. Ya. Apa sih? Iya kan? Masih mentah. Ya, umpamanya seperti itu. Nah, kita masuk ke nasihat buah mangga ini. Ramai mangga ini dikunjungi ketika dia sudah berbuah dan matang. Iya. Ya. Seumpamanya kalau orang yang sedang dalam perjalanan ya, dalam perjalanan menuju Tuhan, ketika waktu heningnya, waktu sepinya, ada nggak yang memperdulikan? Enggak ada. Artinya kita belajar seperti itu. Pohon jati ini, Gus, yang kita lihat ya, yang masih kecil ini, ya kita abaikan sehari-hari. Tapi satu waktu, Gus, ketika kamu menjadi orang kaya dan uangnya banyak, kamu bisa beli satu pohon jati yang ukurannya besar, dan kamu bisa bikin satu potong jati itu jadi satu pintu. Berapa harganya? Ya. Juta-juta. Ternyata kamu sombongkan juga kan? Iya. Ya. Iya. Tapi sewaktu pohon jati itu berdiri, ada yang memperdulikan nggak? Iya. Nah, itu maksudnya kita menyelaraskan dengan irama semesta tuh seperti itu, gitu. Iya. Oke, lanjut. Nyambung. Iya, gitu. Oke, lanjut. Setelah itu saya jalan, ketemu lagi sosok beliau juga lagi duduk, Guru.
Ya. dan beliau memperkenalkan diri namanya Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi. Iya. Ciri khasnya pakai sorban. Oke, wah ini pasti keren banget nih nasihatnya nih beliau nih. Oke, lanjut. Di situ beliau memberikan nasihat Hmm. seperti ini guru. Hmm. Cinta kasih abadi adalah antara engkau dan keduanya tidak saling menginginkan. Cinta kasih yang abadi adalah antara engkau dengan keduanya Iya. tidak saling menginginkan. Gimana tuh guranya? Wah, itu dalam banget. Ketika kamu punya keinginan, maka keinginan-keinginan itu akan kamu pertanggungjawabkan. Oh, iya. Ketika kamu tidak ada keinginan, yang mau dipertanggungjawabkannya apa? Tidak ada. Iya. Iya kan? Ya cuman tadi juga keinginan kamu tuh ya diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Kita belajar bagaimana menyelaraskan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Gitu. Dalam rezeki saja. Gini nih Gus, ya. Cara menyelaraskan antara keinginan kamu dengan keinginan Tuhan. Yang simpel aja. Kamu Gus Jaki dikasih rezeki sehari oleh Allah 100.000. Ya. Keinginanmu uang 100.000 itu masuk semua ke dalam saya. Iya. keluarga, ke dalam rumah. Tapi keinginan Tuhan, Berbagi. dalam rezekimu ada hak-hak mereka yang membutuhkan. Oke? Iya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelaraskan antara keinginan kamu dengan keinginan Tuhan? Ketika dalam rezekimu yang 100.000 ini ada 30.000 untuk orang lain, berarti selaras antara keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Iya, Bu. Oke? Siap. Lanjut. Terus beliau memberikan nasihat juga yang kedua kalinya guru. Ya. Kalimatnya Masih Jalaluddin Rumi. masih Jalaluddin. Waduh, berat nih kalau Jalaluddin Rumi nih. Oke. Kalimatnya seperti ini guru. Antara nyata dan ilusi sebenarnya tidak ada. Iya. Yang kamu anggap tidak ada itu yang menggerakkan semuanya. Oke. Allah laisa kamislihi sayun. Tidak seperti apapun. Ya. Tidak seperti apapun. Jadi yang menggerakkan semua ini siapa? Yang tidak seperti apa-apa. Gampang ya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi Bot. begini nih. Banyak uang Iya, guru. dengan tidak punya uang, Iya. ya itu akan dirasakannya sama. Ketika kita masuknya ke laisa kamislihi sayun. Di posisi kita punya uang sedang diposisikan di situ, ya. Di posisi kita tidak punya uang juga kita diposisikan di situ. Nah, orang yang mampu menerima dengan senang hati diposisikan seperti apa, nah itu maksudnya gitu. Lanjut. Wah, keren banget nih. Lanjut. Setelah nasihat dari beliau selesai itu guru, Ya. saya jalan lagi di jalan itu ketemu Buya guru Oh rohani. iya. Iya, guru rohani kita. Iya. Buya Sakur. Ya, di situ Beliaunya sendirian. sendirian guru. Oke, Beliaunya iya. sendirian. Hmm. Nah, di situ beliau langsung negur saya guru. Iya. Berarti Pakai di terakhir ya. Di. Iya, Oke. pakai ada setelah itu sih ada lagi sih. Oke. Itu. Ketemu dengan Buya. Nah, ketemu dengan Buya itu beliau langsung negur saya Hmm. pakai bahasa Jawa guru. Oh, pakai bahasa lokal. Iya. Oke. Pakai bahasa daerah. Bahasa kita. Indramayu ya. Iya. Kata beliau gimana? Kata beliau sirana ningkene. Iya. Maksudnya si Rana Ningkene tuh kata Buya, Iya. kok kamu ada di majelis ini Iya, gitu kan? iya. Lagi ada di majelis ini. Iya. Kok si Rana Ningkene? Iya. Oke, terus?
siapa sih ngongkon, Iya. kata beliau tuh. Siapa yang nyuruh Siapa gitu yang kan? nyuruh gitu, Oke. Terus saya jawab, saya Jawa maning berarti iya. ya. Lokal aja ya nggak apa-apa. Kata saya Sira lagi ning kene. Iya. Siapa sih ngongkon? Ya oke. Terus jawabannya? atas kehendak Tuhan ya saya. Ide gedean maning bae. Biidnillah atas izin Tuhan. Lah, siapa sih nguruki ku? Kata gue jawab, Iya. pinter siraku. Oh iya. Nah terus Gini aja, Di. Jadi bahasa Jawa aja lokal dari awal sampai akhir dialognya itu. Coba. jare Buya Iya. kan dari mai anu negor kula ku guru Jawa be Jawa ya. ya sirana ning kene nggih Buya. Terus siapa sih ngongkon sira meneku? Iya. Ya jawab kula ku guru Iya. Gusti Allah kula ku. Hmm. Atas izinnya Gusti Allah kula meneku. Siraku pinter. Oh iya iya oke. Nah terus beliau ini guru apa menitipkan kalimat Iya. untuk guru nih Hmm. warakna kanjeng aja baik guru. Warakan kanjeng aja guyonan baik. Ya terus saya juga berani memberanikan diri untuk meminta bimbingan dari beliau guru untuk Iya. memberikan Ke depan ya. untuk bimbingan rohani saya guru. Iya beliau kan sudah tanpa jasad ya Gus ya. Tapi untuk orang-orang tertentu ya ketika beliau berjasad dan tanpa jasad itu malah jaraknya deket yang tanpa jasad ya Gus ya. Oke terus Nah, setelah itu ya udah beliau pamit dan saya tuh langsung turun ada di majelis guru. oh langsung di majelis ini. Iya, langsung di majelis. Oke. Nah, saya di majelis itu kita lagi zikir nafas itu tuh ada Oh lagi dikir nafas iya, ya. lagi Oke. zikir nafas kita tuh di sini ada sosok perempuan itu pakai baskom ya guru. Oh iya iya. Dia iya. lagi ngemban baskom di samping tuh guru. Nah saya negor beliau tuh saya bilang maaf Bu kalau boleh tahu ibu namanya siapa Iya. gitu guru. Kata beliau jawabnya nama saya Putri Ayu Ratu Pembayun. Putri Ayu Ratu Pembayun. Berarti malam ini yang hadir tokoh-tokoh sucinya banyak banget ya. Ini kebetulan tanggal 14. Iya. Pada Ya, bulanan iya, guru ya. pada kalau bulan, kata iya. Orang Indramayu. Betul. Iya, tanggal 14-nya. Oke, Di, terus? Terus saya mencoba minta nasihat sama beliau guru. Hmm. Kata beliau jawabnya gini guru. Saya mah kesini tuh hanya ditugaskan untuk memberikan rezeki sambil itu dari baskomnya tuh Bu. Iya. Guru ngasih kayak besek tuh guru ke setiap orang yang lagi zikir nafas. Yang lagi guru. zikir Iya. nafas. Iya, Memberi oleh-oleh lah iya, gitu. guru. Oke. Saya mah kesini tuh hanya ditugaskan memberikan rezeki pada orang-orang yang sedang zikir nafas di sini katanya. Saya ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang sedang berzikir nafas di sini. Iya, Gitu. sambil memberikan beseknya itu. Iya. Oke. Seperti itu. Sampai selesai zikir nafasnya. Tadi Di Putri siapa Di? Yang terakhir? Putri Ayu Ratu Pembayun. Putri Ayu Ratu Pembayun ya. Yang ditugaskan khusus datang ke sini menemui yang hadir zikir nafas untuk memberi apa Gus? Coba kan tidak lah. Tadi Putri
Ayu Ratu Pembayun Ratu Pembayun. Ditugaskan untuk datang ke sini ya, untuk memberikan Rizki. naon, Gus? Nah, Rizki. yang mana ya? Ampun guru. Dah. Dah untuk pertemuan kali ini ya cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.